Kita ketemu. Mau tahu gak cerita sedikit perjalanan hidup saya? Yuk, ikutin sekalian saya pulang ke rumah. Nah, kebetulan saya baru aja ketemu klien saya di sini. Jadi ya sambil ngisi waktu perjalanan, yuk saya akan cerita sedikit mengenai perjalanan hidup saya sampai hari ini saya berada di bisnis ini. Jadi saya selalu berpikir bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya bukan suatu kebetulan. Jadi memang sudah Tuhan rencanakan, dan saya bersyukur sekali Tuhan sudah memberikan rencana yang sangat hebat buat saya sampai akhirnya saya memiliki kehidupan seperti ini. Alhamdulillah, memiliki kebebasan waktu, uang, bisa kumpul bersama keluarga kapan saja, saya bisa melihat pertumbuhan anak-anak saya bisa happy liburan kapan aja saya mau. Saya sangat bersyukur dengan apa yang sudah saya dapat hari ini. Dan sebenarnya sih nggak pernah kepikiran sekalipun. Dahulu waktu saya pertama kali saya lulus lah dari SMA, saya merasakan kecewa bahwa saya tidak berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri idaman saya. Dan akhirnya saya masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung, swasta itu di SCT Telkom. Dan saya berpikir waktu itu, waduh ya, saya mungkin tidak bisa memiliki pekerjaan atau berkarir seperti teman-teman yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ya, tapi sekali lagi Tuhan memberikan suatu rencana buat hebat dari saya. Saya mendapatkan beasiswa dan akhirnya saya bekerja. Setelah lulus saya bekerja di Telkom. Nah, tapi karena saya melihat di Telkom karir saya lambat ya, dan akhirnya saya pindah beberapa perusahaan ke Samsung, kemudian ke beberapa perusahaan kontraktor kecil ya, dan akhirnya saya berlabuh cukup lama di Astra ya, karena waktu itu saya berpikir kalau di Astra wah sangat mewah ya, wah orang-orang berkarir wah bagus ya, pokoknya saya dengar bahwa Astra ini luar biasa lah untuk karir, dan saya belajar banyak dari saya pengalaman di Astra. Tapi lambat perjalanan kurang lebih 4-5 tahun saya sudah mulai berpikir kembali bagaimana cara merubah hidup saya kalau saya terus lama di Astra atau sebagai karyawan. Sementara teman-teman yang memang tidak berkarir dan memiliki usaha ternyata jauh lebih sukses dan memiliki income lebih besar. Dan saya juga terinspirasi oleh ibu saya yang hari ini ibu saya pengusaha berdagang, dan dia memiliki income yang jauh lebih besar dibandingkan saya waktu berkarir di Astra. Bayangkan, pendidikan hanya SD dan dia hanya dagang baju muslim waktu itu. Dan saya berpikir bahwa wah, saya harus punya usaha. Waktu saya berkarir di Astra, ya saya sudah mulai meniti karir untuk berbisnis. Berbagai bisnis sudah saya jalankan. Ya, ada bisnis trading, saya bikin event organizer, saya bikin juga kontraktor ya, konsultan. Jadi apapun yang menurut saya ini punya peluang bagus, saya jalankan. Karena saya selalu berpikir kesempatan baik selalu datang, dan kita nggak pernah tahu ada kesempatan terbaik buat kita sebelum kita coba. Tapi saya coba bukan hanya coba-coba, tapi saya benar-benar melakukan dengan maksimal. Nah, setelah lambat saya berjalan di bisnis dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan ya. Harus perlu modal yang bagus, harus punya channel yang bagus, punya skill dan pengalaman ya yang bagus. Nah, semua itu ternyata beberapa usaha saya juga kolaps ya. Tahun 2008 saya habis-habisan, hutang di mana-mana, dikejar debt collector. Ya, waktu itu saya masih di Astra. Dengan gaji ya seadanya ya untuk membayar hutang bulanan aja, jadi cuma numpang lewat. Jadi kalau orang bilang dulu ya gaji Diki itu berapa ya, 28 koma lah ya. Jadi tanggal 28 koma saya, koma uangnya udah habis gitu ya. Jadi gaji keluar 26, 28 udah koma ya. Nah, saya berpikir dan saya berdoa lagi kepada Tuhan, ya Tuhan, saya tidak ada lagi yang bisa saya lakukan hari ini, di mana utang saya waktu itu banyak. Saya berdoa meminta kepada Tuhan untuk membukakan pintu rezeki buat saya. Dan saya bilang sama Tuhan bahwa saya tidak punya modal lagi, saya tidak punya apa-apa lagi. Yang saya punya hanya bisa dipercaya dan bisa kerja keras. Sekali lagi, Tuhan punya rencana buat hebat buat saya. Besoknya saya ketemu sama mantan GM saya di Astra. Beliau katakan bahwa beliau sudah resign dari Astra dan jalanin satu bisnis di mana yang pertama nggak pernah saya bayangkan. Dan saya yakin semua orang sukses di bisnis asuransi tidak pernah namanya punya cita-cita dan kepikiran untuk jadi agen asuransi. Tapi ternyata banyak orang sukses di bisnis asuransi. Begitu juga dengan saya. Apalagi waktu itu saya direkrut oleh seorang leader mantan GM saya di Astra. Beliau punya karir yang sungguh cemerlang,
Di usia 33 tahun beliau sudah mempunyai income 40-50 juta. Dan saya bayangkan waktu itu kalau saya tetap berkarir di Astra, saya perlu waktu 18 tahun untuk level yang sama seperti beliau. Dan saya berpikir, dia aja yang sudah punya level yang cukup prestis sekali di Astra, resign total di bisnis asuransi. Anak 3, istri nggak kerja. Dan saya yakin dia sudah memperhitungkan semuanya. Ya sama, saya tidak pernah berpikir bahwa saya menjadi agen asuransi awalnya. Begitu saya lakukan, join segala macam, ya semua saya lakukan maksimal. Bahkan waktu saya memutuskan resign, yang paling berat memberikan saya izin adalah orang tua saya. Orang tua saya dulu, ya bangga sekali begitu anaknya kerja di Astra, ya. Kerja di mana anaknya sekarang? Wah, di Astra, ya. Begitu anaknya pindah sebagai jadi agen asuransi, wah kalau ditanya kerja di mana anaknya sekarang? Asuransi, ya jadi nggak ketahuan ya. Tapi ya saya selalu bilang sama orang tua saya minta waktu untuk pembuktian. Kalau dalam waktu 1 tahun saya maksimal di sini dan tidak memberikan hasil yang baik atau bahkan lebih baik dibandingkan di Astra, saya akan kembali kerja. Dan saya yakin sekali dengan potensi saya hari ini, saya mempunyai kapasitas dan saya bisa bekerja lagi, mungkin bisa lebih baik di posisi saya di Astra. Tapi 1 tahun itu saya coba benar-benar maksimal. Ya, bersyukur sekali apa yang sudah saya lakukan berbuah hasil yang manis ya. Tahun pertama, tahun kedua, dan puji Tuhan saya bisa mendapatkan income 100 juta per bulan saya akhirnya. Dan akhirnya ya saya bisa meyakinkan kembali orang-orang terdekat saya, terutama orang tua saya, bahwa ini adalah pelabuhan terakhir buat saya berkarir. Dan akhirnya sampai hari ini saya selalu bersyukur apa yang sudah Tuhan rencanakan yang hebat buat saya sampai hari ini saya dapatkan. Itu aja teman-teman perjalanan, sebentar lagi kita sampai ya. Terima kasih sudah mendengar sedikit cerita dari perjalanan hidup saya. Saya berpikir kalau saya bisa, Anda juga bisa. Sukses ya.